Halo warga Sleman dan juga Star Lover, selamat datang dalam Bincang Parlemen. Kali ini bersama saya Widya Pradipta yang akan menemani Anda dalam Bincang Parlemen ini. Nah, kebetulan siang hari ini kita mempunyai tema yang cukup menarik, yaitu terkait dengan membangun generasi Sleman yang sehat mental, berkarakter, dan berdaya saing. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kita yang sudah hadir kali ini di studio. Kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, yaitu Bapak Wanto ST, Mbah Wanto lebih tepatnya gitu ya. Selamat siang Mbah Wanto. Selamat siang. Kabar baik ya Mbah Wanto ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Mbah Wanto ini juga merupakan wakil ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB gitu ya, dan kemudian juga anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman. Tidak sendiri, Mbah Wanto ditemani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, Ibu Dr. Novita Krisnaini MPH. Ya. Selamat siang dokter. Kabar baik ya dokter? Alhamdulillah. Kita tahu bahwa Sleman ini menjadi daerah tujuan pendidikan karena banyak sekali gitu ya masyarakat yang datang ke Sleman. Secara Sleman ini banyak universitas, kemudian sekolah-sekolah. Nah, ini merupakan salah satu tantangan juga bagaimana nantinya bisa mewujudkan generasi Sleman yang sehat mental, berkarakter, dan juga berdaya saing. Terlebih lagi mengingat ada isu terkait kesehatan mental atau kesehatan jiwa yang memang sudah banyak menjadi perhatian masyarakat. Kita pengen tahu terlebih dahulu ke Ibu Novi ya, Dokter Novi ya. Seperti apa sih kondisinya saat ini di Sleman nih dokter? Terkait dengan remaja ini. Iya. Terima kasih Mbak. Terkait dengan kondisi remaja di Kabupaten Sleman, akhir-akhir ini memang masih penuh dengan masalah. Kita tahu dengan kasus 11 bayi yang ada di Pakem, kemudian juga kasus-kasus klite, nakalan remaja, kemudian narkoba yang kita tahu ternyata juga masih banyak nih remaja pengguna nafsa atau narkoba ini. Kemudian juga naiknya juga perkawinan dini, jadi atau juga naiknya juga kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, itu saya pikir menjadi permasalahan-permasalahan di Kabupaten Sleman terkait dengan remaja. Jadi permasalahan yang cukup kompleks ya, Dokter Novi ya. Nah, Mbah Wanto sendiri bagaimana melihat fenomena kenakalan remaja seperti ini nih, Mbah Wanto? Iya, kalau menurut saya intinya saya tuh sangat prihatin. Saya tuh prihatin dengan generasi muda sekarang ini, apalagi keadaan yang tidak menentu ya sekarang ini, dan keadaan yang tidak dalam baik-baik saja. Ya, perlu waspada juga. Untuk terutama yang saya prihatin itu dari SD, SMP, SMA atau SMK. Yang jelas setelah saya melihat sejauh ini masalah pendidikan sangat prihatin sekali. Karena satu, dengan kenakalan anak di usia dini. Ini masalah pendidikan dulu ini. Di usia dini, umur-umuran yang sekarang ini sebenarnya saya prihatin sekali. Anak-anak masih anak-anak, tapi sekarang itu sudah banyak hilang untuk tidak mempunyai adabnya. Jadi pendidikan adab ini sangat perlu karena dulu itu diajarkan masalah pendidikan teposliro. Sekarang itu sudah nggak ada. Apalagi dengan kurikulum yang hilang salah satunya, yaitu kurikulum PMP, P4, GBHN itu kan hilang. Diganti PKN apa ya itu? Itu kayaknya kurang mengena. Nah, saya juga selalu bagaimana untuk kurikulum PMP, P4, GBHN ini dikembalikan, diadakan lagi. Nah, dalam arti apa saya bisa bicara seperti itu? Mohon maaf, anak-anak sekarang ini yang rawan sekali itu di SD, SMP, SMA. Kalau udah lulus SMA itu udah
lewat lah ini udah lewat. Tapi yang paling rawan itu di level SMP-nya. Nah, makanya pendidikan adab ini dimulai dari SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, banyaknya kenakalan remaja ini dipicu dan ini benar-benar itu dari karakter dari SD ini dulu. Contohnya sekarang di sekitar kita, anak-anak sekarang ada nggak yang sekarang ini kalau wong Jawa itu kan harus boso, harus ngejeni. Nah ini saya belum menemukan di sekitar kita itu ada anak-anak itu istilahnya bisa boso sama orang tua sama tetangga atau yang lebih tua, menghargai, menghormati, tidak ada. Apalagi guru. Nah, guru itu kayak musuh. Ini. Jadi kayak anak-anak ini musuh karena apa? Kalau dikasih pekerjaan begitu berat kan dendam sama gurunya, marah dengan gurunya. Akhirnya apa? Ya di sini. Nah, juga kadang-kala di pendidikan SD makanya saya selalu menekankan, kemarin saya sudah mulai di Merbah itu kita kumpulkan kepala sekolah dari SD, SMP, SMA. Saya minta untuk mengadakan pendidikan adab. Ini. Karena apa? Setinggi-tingginya ilmu yang kita dapatkan, yang diberikan kepada siswanya, yang diajarkan kepada anak-anak kita. Tapi kalau nol tidak ada pendidikan adab, tidak berguna. Tapi serendah-rendahnya pendidikan, tapi kalau pendidikan adabnya itu bisa mumpuni dan bisa mencapai, insya Allah itu akan berguna. Itu saja. Oke. Adab ini karakter kebangsaan yang memang harusnya ditumbuhkan begitu ya Dr. Novi ya. Apakah ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi concern juga nih Dr. Novi melihatnya dari kenakalan remaja yang ada di Sleman ini? Seperti yang disampaikan Mbah Wanto tadi terkait dengan adab ini tentunya tidak akan lepas dari peran keluarga dan karena anak-anak ini juga sebagian besar hidupnya ada di sekolah, ya tentunya juga peran sekolah ini juga akan berpengaruh. Nah kalau di bidang kami di Dinas P3AP2KB, kami juga penguatan terutama terhadap keluarga melalui 8 fungsi keluarga, di mana salah satunya tadi juga termasuk di dalamnya ada adab. Oke. Selain adab nih, Dr. Novi, mungkin ada beberapa juga permasalahan yang terjadi. Kenapa sih akhirnya kenakalan remaja ini cukup banyak terjadi di Sleman? Kira-kira apa saja sih dokter melihatnya? Apakah karena pergaulan atau juga karena kecanggihan teknologi gitu ya Bu ya, terpapar sosial media, seperti apa melihat? Ya, kalau penyebabnya yang berpengaruh terhadap kenakalan remaja atau permasalahan pada remaja ini tentu tidak bisa lepas dari permasalahan si anak ini. Tetapi juga pengaruh tadi ada pengaruh dari dalam ini dari si anak sendiri, kemudian pengaruh dari keluarga, kemudian juga lingkungannya. Lingkungan ini bisa lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dan tidak yang penting juga ini yang sekarang mungkin beda dengan zaman saya dulu, dengan zamannya Mbah Wanto itu kan nggak ada HP gitu ya, juga akan sangat-sangat berpengaruh. Oke, Mbah Wanto melihat fenomena ini ya, karena sekarang kayaknya dari kecil bahkan anak-anak pun sudah sangat dekat dengan teknologi, dekat dengan handphone, karena generasinya memang berbeda. Saat ini generasi yang memang sangat dekat dengan gadget begitu. Mbah Wanto melihat fenomena seperti ini bagaimana nih Mbah Wanto? Saya melihat fenomena ini, saya tuh kadang-kadang geli juga sih. Sekarang yang salah itu siapa? Tentunya yang salah adalah keluarga. Jadi dari dalam keluarga itu sendiri. Misal contohnya ibunya, bapaknya ya, anaknya nangis kan, misalnya anak baru usia berapa, 2 tahun, 1 tahun, sudah coba dicekoki dengan HP. Ini mohon maaf loh ya, saya melihat sendiri dan saya sendiri kadang-kadang saya juga ribut sama istri ya, kadang-kadang saya nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang saya nggak boleh gitu. Jadi anak nangis biar diem, tahu-tahu terus ya itu musik atau apa ya,
film-film kecil, anak kecil. Maksudnya baik, biar diam, tapi itu malah menjerumuskan yang nggak baik. Harusnya itu dicoba, jangan apa ya, jangan terlalu cekoki dengan dari itu kan jangan cekoki dengan HP. Akhirnya apa? Sekarang kalau misalnya nangis, kalau nggak ada HP makan pun kita anak loh mau disuapin makan. Kalau nggak HP-nya dipajang di depannya, dia nggak mau makan. Nah makanya kalau saya ya ini dari pihak keluarga dulu satu. Kedua, masalah untuk kenakalan remaja ini yaitu ketika anak-anak ini mulai dari pendidikan SD, SMP-nya sudah dikuatkan tentang pendidikan untuk moral ini. Insya Allah SMA sama di perguruan tingginya insya Allah akan aman. Karena ini tidak bisa lepas ini. Di SMP terutama SMP SMA ini benar-benar rawan-rawannya SMP SMA ini. Ini yang perlu ditekan betul dan diperhatikan betul. Satu yang perhatikan harusnya pihak orang tua. Kedua guru. Tapi peran harusnya banyak orang tua daripada guru. Tapi sekarang terbalik. Perannya suruh banyak gurunya, tapi orang tuanya sekian persennya. Karena alasannya kesibukan. Ini yang kadang-kadang saya bertentangan, kadang-kadang kalau saya ngobrol tentang itu, kalau misalkan itu tanggung jawabnya guru, tidak bisa seperti itu. Itu cuma berapa jam persentasenya di sekolah. Tapi kalau di rumah kan 24 jam. Nah ini harusnya yang ini. Terakhirnya nanti yang disalahkan apa? Sekolahnya. Yang disalahkan gurunya. Nah guru ini juga punya ketakutan. Ketakutan apa? Agak keras dikit, nanti Diviralkan. Orang tua nggak terima, tahu-tahu diviralkan aja untung. Tahu-tahu kalau bisa dilaporkan di kepolisian. Nah ini yang membuat para guru sekarang kayak sentimental ya atau gimana ya, kayak ketakutan atau kayak gimana itu. Ya ini nggak boleh seperti ini. Makanya hukum bolehlah hukum, tapi istilahnya kalau di pendidikan, kalau misalnya di dalam kelas terkecuali ini anak ini benar-benar dipukuli dengan sengaja tanpa alasan, ini boleh. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran diingatkan, ya harusnya orang tua juga bisa memahami itu. Akhirnya guru-guru takut, akhirnya dibiarkan saja. Anak mau ngerokok, anak mau di kantin mau bolos, ya dibiarkan karena ketakutan guru nanti kalau misalnya agak keras dikit. Contohnya ada, saya menyelesaikan suatu permasalahan di salah satu SMP lah, nggak usah saya sebut namanya, ya di wilayah Sleman juga. Ya anak-anak ini ngerokok di musola itu ya, terus pas tadi tur itu ya pada ya beralkohol sedikit lah. Nah ini untuk mau dikeluarkan ini dari bagaimana? Ini kan kita selesaikan. Nah ini yang salah siapa? Saya menyalahkan terutama orang tuanya dulu. Orang tuanya selalu membela anaknya, anak ini katanya saya itu dengar senyum-senyum ini. Anak saya, anak kula niku nenten griya, niku anteng, pokoke niku manut, nenten pokoke ngomah niku manut. Manut tenan ora? Ini kan hanya untuk menutupi anaknya katanya mau suruh pindah sekolah ya. Akhirnya biar nggak pindah sekolah, akhirnya mengarang cerita ini sudah nggak boleh. Jadi kalau ketika anaknya nggak baik, nggak bener, ya malah yang terima kasih sudah diingatkan seperti ini di rumah dididik sendiri. Bagaimana caranya? Ya kita sebagai orang tua ya harusnya berupaya dong. Jangan selalu menyalahkan sekolah dong. Aku selalu membela sekolah. Karena saya juga punya anak saya itu 5, ya sekolah semua. Nah, saya nggak pernah, anak saya pernah itu dikatakan, hei, aku nggak takut sama bapakmu DPR, bilang bapakmu DPR. Nah, anak saya cerita di rumah ngomong, karena ada kesalahan, langsung duduk, kamu nggak boleh makan, ya toh? Kamu nanti tidur tidak boleh di atas di bawah. Saya ingin lihat itu. Marah ini. Nah akhirnya apa? Sekarang ya agak berani sadar. Jangan terus tanya anak cerita seperti itu tuh ke sekolahan nabrak ini nggak boleh. Harusnya yang disalahkan apa? Mungkin anak-anak kita. Yang kita sadari ini anak kita yang salah. Guru tuh walaupun sekejam-kejamnya nggak ada zaman sekarang. Guru tuh mau kejam sama muridnya itu nggak ada.
Ini bukan karena saya membela guru ya, karena saya juga banyak dihadapkan dengan anak saya sendiri pribadi, bukan menggambarkan orang lain loh. Kalau orang lain anaknya bagus-bagus baik-baik, tapi anak saya kadang-kadang ya alhamdulillah ada kesalahan-kesalahan. Saya di keluarga saya sendiri, tapi alhamdulillah dari kelima anak saya ini ya dengan orang tua bisa hormat, dengan yang lebih tua bisa hormat. Dan terus terang walaupun anak saya di istilahnya punya restu, punya apa, saya minta anak nggak boleh naik motor, SMA aja nggak boleh naik motor. Kalau naik motor kita antar. Nah, kalau misalnya pas lagi repot sekali naik motor tapi terbatas nggak bisa untuk jalan. Satu. Kedua, anak saya yang kuliah pakai motornya nggak boleh yang baru. Kalau motor itu yang ya, bisa dicek di rumah. Pokoknya ya motor-motor lama aja lah. Karena apa? Ini juga pendidikan. Kalau anak kita mulai dini kita ajarkan, pokoknya woi motornya apik, woi bajunya bagus, woi kamu ke mall, ini akan merusak mental. Makanya dipres dari sekarang biar tahu perekonomian orang tuanya seperti apa. Itu aja. Oke, ini pola pengasuhannya sepertinya otoriter begitu ya, Bang Wanto ya. Ya enggak. Pola pengasuhan POC bukan ini. Oh, enggak. Bukan ya. Sudah Oke. terbiasa. Iya, ini berdasarkan pengalaman begitu ya, Ibu Novia. Tapi nanti kita akan bahas lagi, lebih lanjut lagi, termasuk juga untuk warga Sleman dan juga Star Lovers yang sudah bergabung, baik melalui line WA di 0818621013 maupun di Instagram kita SR Jogja FM, akan kita bacakan, nanti akan ditanggapi begitu ya oleh Mbah Wanto dan juga Ibu Novi. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Warga Sleman dan juga Star Lovers, kembali lagi dalam Bincang Parlemen, masih dalam tema yang sama, tema membangun generasi Sleman yang sehat mental, berkarakter dan berdaya saing. Masih bersama saya juga anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman yaitu Mbah Wanto, juga masih bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, Dr. Novita. Tadi sudah disampaikan Mbah Wanto begitu ya. Saya boleh mengambil benang merahnya yaitu pola pengasuhan anak begitu ya Dr. Novi ya. Artinya keluarga ini menjadi benteng pertama ini supaya bisa membangun karakter mental yang baik itu tadi. Kalau Dr. Novi boleh jelaskan pola pengasuhan seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh para orang tua supaya karakter yang baik itu tadi terwujud nih Dr. Novi. Terkait dengan pola pengasuhan anak ini kami ada 8 fungsi keluarga itu yang harusnya diterapkan. Yang pertama adalah fungsi agama, kemudian fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, kemudian fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Nah, salah satu contoh untuk fungsi agama di mana keluarga itu mengajarkan taat beribadah, kemudian tawakal, itu kemudian mungkin bisa bersama-sama melakukan ibadah. Kalau yang Muslim ya salah satu contohnya aja mungkin melaksanakan sholat berjamaah di rumah ataupun di masjid. Kemudian untuk fungsi sosial budaya tadi seperti yang di awal pembicaraan tadi seperti disampaikan Mbak Wanto tadi terkait dengan budaya seperti unggah-ungguh begitu nggih. Itu termasuk di dalam. Itu bagaimana keluarga mengajarkan tata hidup ya khususnya di Jawa ini nggih. Kemudian fungsi cinta kasih. Nah, ini keluarga juga harus saling menyayangi, menghormati, di mana di keluarga itu harusnya ada kegiatan-kegiatan yang sederhana sebetulnya. Dengan tiap hari sudah pernahkah senyum Anda dengan putranya? Kemudian menyapa, senyum, sapa, kemudian dipeluk, ini kan. Mungkin lebih lanjut bisa berdiskusi. Kemudian untuk fungsi perlindungan ya terus ini memang harus nih orang tua memberikan perlindungan pada putra-putrinya. Kemudian untuk fungsi reproduksi, nah ini tadi
Jadi keluarga itu memberikan contoh kepada putra-putrinya, terutama untuk remaja, di mana remaja ini nanti bagaimana dia kapan harus merencanakan untuk menikah, kemudian kapan merencanakan untuk bisa punya anak, dan cara mendidiknya. Nah, ini kalau sudah ada contoh yang bagus di keluarga, ini tentu akan memberikan dampak yang baik bagi anak-anaknya, terutama untuk remaja begitu. Kemudian untuk fungsi sosialisasi dan pendidikan, selain untuk aktif mencari ilmu melalui sekolah-sekolah, juga kita harapkan anak-anak kita ini bisa bersosialisasi, mengikuti organisasi-organisasi ataupun melalui hobi-hobi yang dikuasai oleh putra-putri kita ini bisa kita salurkan gitu. Kemudian untuk fungsi ekonomi, seperti yang disampaikan Mbak Wanto tadi, mengajarkan putra-putranya untuk tidak hidup mewah begitu Mbak Wanto itu. Kemudian untuk fungsi pembinaan lingkungan ini juga sangat penting, terutama termasuk pengelolaan sampah, kemudian bagaimana untuk supaya bumi ini tetap hijau. Anak-anak kita ajarkan untuk tetap sayang terhadap tanaman. Untuk sampah juga khususnya untuk pengelolaan sampah yang sangat sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Misalkan dengan pemilahan sampah, memanfaatkan barang-barang yang sekiranya masih bisa dimanfaatkan. Saya pikir itu Mbak, Iya. bisa. Jadi orang tua ini benar-benar hadir ya, Iya. tidak hanya berperan sebagai orang tua yang menafkahi pendidikan kemudian kebutuhan anak-anak, tapi benar-benar hadir di situ. Hatinya ada di situ untuk anak-anak begitu ya. Kita tanggapi dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Terima kasih untuk warga Sleman dan juga Star Lovers yang sudah bergabung di 0818621013. Kita ke Bapak Revianto. Di sini ada pertanyaan begini, ini untuk Mbah Wanto nih, mungkin nanti Dr. Novi juga bisa menanggapi ya. Pendidikan Teposeliro yang aktual dengan zaman harusnya seperti apa nih? Mungkin yang disesuaikan dengan zaman sekarang nih Mbah Wanto. Secara anak zaman sekarang nih berbeda ya. Jadi mungkin seperti apa nih yang benar-benar bisa diterima oleh generasi sekarang? Oke, ini terima kasih pertanyaan yang bagus sekali tentunya. Jadi gini, untuk pendidikan Teposeliro atau adab itu tadi, itu sebenarnya diawali dari kita sebagai orang tua kepada anak. Coba kita kalau sama anak itu cara berkomunikasi itu, karena kita orang Jawa, kita kalau pakai bahasa Indonesia itu tentunya kan anak udah bisa mengerti. Tapi kalau bahasa Jawa anak-anak ini kan kurang. Makanya kita mencoba dari awal dulu. Itu misalnya perintah, misalnya kayak anak saya manggil anak saya, Mas, jadi nggak usah Dek Rale dulu. Mas Gia, saya minta tolong nggih. Terus biasanya napa Pak? Nah niki tulung, niki saniki Bapak ditumbaske apa misalnya, atau misalnya Bapak dipendhetke pendhetke Mimi teh tubruk misalnya. Kita walaupun sebenarnya kita nggak menginginkan itu, tapi mencoba untuk komunikasinya seperti itu. Jadi anak itu diajarkan dengan sendirinya, anak loh bapakku kok ngomong itu, kok bapak itu kok bicara sama saya kok pakai bahasa Jawa ya. Nah dari sini itu nanti akan mengikuti. Contoh, anak saya itu kan yang paling kecil itu dari umur 2 tahun. Itu udah bisa basa dengan orang tua. Dengan apa? Mendengarkan, melihat bahwasanya cakap-cakap kita kepada kakaknya. Padahal saya nggak pernah ngajarin gue bahasa halus gini nggak pernah. Tapi apa yang kita ucapkan terekam dalam otaknya anak-anak itu satu. Kedua, ketika kita ada kesalahan anak nih, jangan terus anak ditarik, apalagi ditunjuk ya, nggak boleh. Benar akan menjadi trauma anak ini. Bahkan ini dampaknya luar biasa jelek. Nggak boleh. Kalau misalnya ada kesalahan anak, dicoba diajak keluar, ndak kita beli mie ayam, beli bakso,
kita kumpul, ngobrolnya sambil makan. Setelah makan, ngobrol santai. Wah, pertama digojeki dulu, baru ngobrol. Ini yang sering saya lakukan ini. Terus tadi ada kata-kata otoriter di dalam rumah tangga, misalnya dengan anak kayak ini, bukan otoriter. Tegas ya? Bukan tegas. Oh, apa itu? Jadi begini, walaupun misalnya saya bisa beli mobil Pajero, saya nggak akan beli Pajero itu. Oke. Saya mending pakai mobil yang sederhana aja. Yang penting ya baru-baru tapi yang istilahnya nggak usah muluk satu. Kedua, motor misalnya. Dulu sebelum anak-anak ini besar, memang saya penggemar motor. Pokoknya gonta-ganti motor. Setelah anak terlahir ini, ini terus seperti ini. Karena pengalaman saya dengan anak saya yang pertama, wah ini mesti adik-adik itu malah lebih berat saya. Akhirnya pola saya rubah. Saya motor mulai kayak motor-motor Ninja, motor-motor yang agak lumayan lah, itu untuk kikis semua. Akhirnya kita pakai Supra, pakai apa ya, pakai Vario. Nah dari sini kita motor itu ada 6, tinggal tak kasih 2. Artinya apa? Anak saya yang kuliah harus pakai motor itu. Terus mobil dari beberapa tinggal 1 saya pakai, yang lainnya tak dongkrok. Nah dalam arti apa? Anak saya yang udah kuliah dan sekarang udah menjadi pengacara, alhamdulillah salah satunya. Udah selesai kemarin, sekarang udah di lembaga hukum mendirikan ini. Itu pun kalau nggak saya suruh pakai mobil nggak, dia nggak mau, nggak berani. Ini contoh. Terus anak saya yang udah SMA udah bisa nyopir nih, karena kan sering mobilnya mobil dilebet nih mas. Sering gitu, maju mundur, kan sudah bisa pun bawa mobil. Kalau nggak ada izin, saya nggak mau. Ini bukan karena otoriter, karena anak itu kalau udah terbiasa dan kebiasaan, sama juga. Misal saya cakap-cakap sama orang udah saking kulinane, akhirnya lepas kontrol omongan. Ini anak juga seperti itu. Ketika kita membiarkan anak ini, ya, ketika kita membiarkan kebiasaan anak yang tidak baik, dan ini belum saatnya, itu dibiarkan, nanti akan menjadi di situ. Nih masalah itu. Dan kalau misalnya masalah tadi menyangkut masalah reproduksi atau apa, atau pernikahan dini, saya mohon sekarang ini kenapa yang diadakan, itu ada pembinaan ya, ada pembinaan kok nikah atau sebelum nikah itu diadakan pembinaan. Ya bagus. Sebelum pernikahan diadakan pembinaan bagus. Tapi lebih bagus lagi setelah nikah itu harus ada pembinaan keluarga, sakinah mawaddah. Pembinaan keluarga rukun, ayem, tentrem. Lah ini cuman sama contohnya kalau misalnya sekarang ini ada program menjahit atau ada program membatik, cuman dibuka aja program itu, ibu-ibu RT ini caranya batik seperti ini loh ya, ini kainnya, ini gini-gini, tapi tidak lanjutnya setelah itu tidak ada, ya nol, ini tidak akan berjalan. Sama juga pernikahan itu awalnya diadakan ini loh, kalau mau nikah syaratnya ini, anunya setelah ini. Nah coba setelah pernikahan, ini yang diperlukan. Karena setelah pernikahan ini kenapa diperlukan? Karena sudah memulai mendidik baby atau sudah mendidik keturunan atau anak-anaknya nanti. Di sini kalau ada pembinaan, terus nanti ada pembinaan. Ini yang wajib pemerintah ini kalau mau ayem, tentrem dan adabnya ada, ya coba ada pendidikan atau ada istilahnya sosialisasi atau apa bentuknya yang diadakan setelah adanya pernikahan. Misalnya pernikahan baru 1 tahun sampai 3 tahun diadakan pelatihan ini atau pelatihan kan untuk. Nah ini diadakan pendidikan atau biar nih kekeluargaannya ini biar benar-benar baik. Nah coba, tapi ini enggak. Yang saya lihat ini kalau mau nikah itu harus
ini dulu, lewat ini dulu. Lah salah, setelah pernikahan ini yang sangat perlu. Kalau mau menikah aja siapa aja gampang. Itu aja ini nih. nyambung ya, Dokter Novi dari ya. pernyataannya Mbak Wanto ini. Nah ini sebetulnya di dinas kami itu ada bidang yang khusus untuk membina keluarga ini Pak setelah menikah melalui kegiatan-kegiatan bina keluarga. Kalau keluarga ini mempunyai balita, kita bina melalui BKB, Bina Keluarga Balita. Kemudian yang punya remaja ada Bina Keluarga Remaja. Termasuk yang lansia ada Bina Keluarga Lansia. Nah, di satu sisi itu juga remajanya juga kita dampingi dan kita bina melalui kalau mulai dari anak ada yang namanya Forum Anak Sleman. Kemudian yang remaja itu ada Generasi Berencana genre. Dan alhamdulillah ini Pak Mbah Wanto di Sleman untuk genrenya ini di tahun 2026 ini kita dapat juara 1, 2 dan 15 besar yang nanti akan mewakili DIY ke tingkat nasional. Nah itu isinya juga terkait dengan sesuai dengan bidangnya tadi. Kalau contohnya balita ya, ini membina keluarga ini bagaimana merawat seorang balita. Di remaja juga demikian. Kalau punya anak remaja piye to len didik. Nah, itu kita ajarkan di situ melalui keluarga bina keluarga remaja atau BKR. Ya, kadang-kala gini Bu, ini kita anu juga ya. Mohon maaf nih. Kadang-kala banyak sekali ya. Orang tua itu sebenarnya banyak salah, tapi tidak mau disalahkan. Maunya benar aja orang tua itu. Sing mangan asam garame itu wis kayak aku daripada kowe. Itu kan sering diucapkan dari orang tua. Juga masalah kenapa banyak pernikahan dini. Ini yang salah juga orang tuanya. Pokoknya aku nyalahkan orang tua terus. Saya membela semuanya nyalahkan orang tua terus. Karena kenapa? Kadang-kala ini anak ini baru kelas 1 SMA atau SMA kelas 2 SMA. Nah, kadang-kadang ada temenan nih anak cewek, ibu punya anak cewek, saya punya anak cowok nih, kenal nih, temenan nih, akhirnya didukung, rapopo, jadi yang mendukung malah orang tuanya, malah mendukung pacaran rapopo, rapopo, ini malah orang tuanya, ini kebanyakan seperti itu, terus nanti, pokoknya rapopo le, pacarmu sopo, malah kadang-kadang ditanya, wis di pacar urung, pacarmu sopo. Nah, hal seperti ini sebenarnya tidak boleh diucapkan itu. Iya, bagaimana Bu Novi? Itu nggak boleh. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa salah satu programnya pemerintah tadi kalau ke keluarga yang punya anak remaja tadi melalui Bina Keluarga Remaja. Bagaimana keluarga ini ketika punya anak remaja harus mendidik, termasuk di dalam sistem reproduksinya. Kita beritahu atau kita berikan pengertian terkait dengan kalau remaja ini kan sudah mengalami perubahan-perubahan fisik maupun mentalnya ketika dia menuju remaja, karena sudah ada rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Nah ini yang kita yang harus kita bijaksana tadi, bukan berarti tidak boleh pacaran, tetapi ya ada boleh. beberapa hal yang harus disampaikan kepada mereka sehingga tidak terjadi hubungan di luar bebas sebelum menikah ini. Ya, di satu sisi juga remajanya juga kita bekali Pak. Ya, tadi ada genre di mana salah satu kegiatan di genre ini adalah piker, konsultasi remaja. Remaja itu kalau konsultasi dengan Mbah Wanto putranya itu mesti nggak terbuka. Tapi kalau sesama temennya dia bisa. Nah ini yang kita latihkan juga peer counseling antara remaja ini, sehingga ketika ada permasalahan, baik permasalahan percintaan, permasalahan kesehatan reproduksi, kemudian permasalahan di orang tua pun bagaimana menyikapi anak, menyikapi orang tua, itu bisa kita wadai di dalam BKR tadi. Kemudian juga dari dinas P3 P2KB sendiri kita punya yang namanya Puspaga, Pusat Konseling Keluarga.
ketika di dalam keluarga ini sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, silahkan hadir di Puspaga. Puspaga. Nah, Puspaga ini tidak hanya di tingkat kabupaten, di tingkat Kepanewon pun, di tingkat desa juga ada, Pak. Sehingga harapannya itu akses masyarakat untuk menyelesaikan masalah keluarga ini tidak jauh di lingkungan desa, Kepanewon, kabupaten juga ada. Nah, kadang-kadang kalau masalah keluarga ini kalau dekat ini malu ya. Iya betul. Malu ya, sehingga kita sediakan juga sarana akses di tingkat kabupaten, baik hadir secara langsung maupun secara online. Oke, ini menjawab gitu ya tadi ya, permasalahan di mana memang keluarga itu sesuai dengan karakteristiknya ya. Kalau remaja memang kalau sama orang tua agak sungkan gitu ya untuk cerita, makanya hadirlah itu tadi Bina Remaja begitu ya. Dan genre diharapkan ini bisa membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para remaja. Kita ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Wanto dan juga Dr. Novi. Ini dari Instagram, terima kasih untuk Nindya. Apakah ada langkah khusus dari dinas nih khususnya ya untuk mengatasi pergaulan bebas yang semakin marak nih? Tanggapannya? Ya itu tadi Mbak, satu penguatan ke keluarga, yang kedua ke anaknya sendiri. Yes, melalui pendidikan seks kesehatan reproduksi, melalui sekolah, kemudian melalui ini tadi organisasi ada genre. Kita latih mereka untuk konseling terkait dengan kesehatan reproduksi. Kemudian juga kita bekerja sama dengan mitra dari pemerintah, ya ada perguruan tinggi, kemudian ada yayasan-yayasan yang peduli terhadap remaja, ini bisa memberikan sosialisasi terhadap remaja terkait dengan ini tadi. Oke, kalau dari pemerintahan sendiri sudah memberikan wadah itu tadi ya Mbak Wanto ya. Nah, bagaimana peran DPRD ini terkait dengan permasalahan remaja kayak gitu tadi nih? Apakah ada kebijakan untuk perlindungan anak-anak dan juga remaja nih Mbak Wanto? Kalau kami dari anggota DPRD, tentunya kami berupaya segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat kita lihat. Setelah kita lihat, oh akhirnya seperti ini ya, kita bekerja sama dengan dinas terkait, kita bertemu untuk membahas bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Jadi kami sebagai anggota dewan, apalagi kami di Komisi D sangat peduli itu, dan saya berupaya untuk semua itu dibuat aturan yang jelas. Oke, pastinya akan memberikan perlindungan begitu ya, terlebih bagi warga Sleman. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Ini dari Eka Laya Irfan ya. Nah, ini ke Ibu Novi ini ya. Kalau dari pantauan dinas sendiri, apakah memang masih ada anak atau hak anak di Sleman yang kurang terpenuhi nih? Hak anak itu kan banyak ya. Banyak. Hak identitas, hak perlindungan. Salah satu contoh untuk hak identitas anak. Nama pun ini juga menjadi hak identitas bagi anak. Nah, pemberian nama yang baik untuk anak ini juga menjadi hak. Kadang-kadang ya ada pemberian nama yang kurang baik, bukan pemberian nama yang kurang baik, ini contoh yang mengacu di kasus yang 11 itu, 11 bayi itu ketika memberikan identitas nama, ada yang hanya nama karena mungkin dia punya misalkan contoh, ini contoh hanya contoh saja, memanggil anak misalkan namanya harusnya sudah memberikan, orang tua sudah memberikan nama yang baik gitu, tapi panggilannya itu misalkan Gareng, kemudian apa Mbak yang tidak baik lah, kadang-kadang memberikan permasalahan juga bagi anak. Kemudian juga belum semua anak di Kabupaten Sleman itu mempunyai kartu identitas anak, itu salah satu hak-hak anak gitu. Kemudian hak perlindungan juga demikian, khususnya anak-anak yang
kerjakan. Ya, itu kan kurang juga masih belum mendapatkan perlindungan. Juga anak-anak yang mendapatkan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, ini ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi akses untuk mendapatkan perlindungan dan lain-lainnya ini masih kurang. Oke, ini dukungan Salah ini. satu contoh. Oke. Ini perlu dukungan nih Mbak Wanto. Bagaimana supaya ada perlindungan terhadap akses itu tadi, kemudian kartu identitas juga masih jadi permasalahan ya, Dr. Rofi ya. Mbak Wanto sendiri melihat ini sebagai anggota DPRD, apa yang seharusnya dilakukan atau mungkin ada dukungan dari DPRD seperti apa nih Mbak Wanto? Ya kita buat aturan, nanti kita buat perda nanti. Itu aja nih kalau saya. Nah terus sekarang gini, masalah seperti apa ya kita, apa yang terjadi di masyarakat ini kan masih banyak yang belum masuk di aturan, baik di perda maupun di. Nah yang di sini tentunya kita berupaya sedemikian. Ya. Contohnya sekarang untuk menanggulangi masalah miras, kita buatkan aturan. Ya. Terus dari sekarang lagi merebaknya permasalahan-permasalahan tentang pelecehan seksual. Nah, ini kami juga prihatin, makanya kami selalu berkoordinasi dengan dinas terkait tentunya untuk membuat aturan ini seperti apa, kita bahas, dan bahasnya itu tidak cukup 1 kali, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai bulan itu karena biar semua itu benar-benar teratasi dengan baik. Intinya seperti itu. Dan kami sebagai anggota Dewan, saya masih banyak prihatin melihat kejadian-kejadian yang belum tertangani, itu aja. Oke, ini menjadi komitmen ya dari anggota Dewan nantinya untuk memberikan perlindungan melalui payung hukum begitu ya, melalui perda yang nanti akan dibuat begitu ya. Untuk Ibu Novi sendiri, mungkin boleh disampaikan pesan-pesan kepada remaja-remaja gitu ya Bu ya, apalagi yang saat ini menghadapi tekanan hidup. Wah, remaja zaman sekarang ini sudah stres ya Bu ya. Kayak zaman saya dulu remaja masih main ya, bahagia-bahagia aja. Tapi kalau sekarang sudah depresi, sudah stres gitu, bahkan mencari solusi sendiri. Beberapa juga bahkan sudah konseling sendiri ke psikolog. Sudah sampai seperti itu ya. Bagaimana nih pesan-pesannya untuk para remaja dan juga warga Sleman yang saat ini sedang melihat tayangan ini? Kalau pesan saya untuk kesehatan, terutama untuk fisik dulu nih, pahami untuk kesehatan reproduksi. Apa yang terjadi, apa yang berubah di dalam diri kita ketika kita menjalani masa remaja ini, terutama dengan perubahan-perubahan fisik nih, baik laki-laki maupun perempuan, dan sudah ada ketertarikan dengan lawan jenis, ini yang harus kita bijaksana begitu ya, dan hati-hati di dalam pergaulan karena kesehatan reproduksi ini juga sangat berperan. Kemudian untuk kesehatan, khususnya untuk kesehatan mental, nah ini pesan saya, adik-adik ini, para remaja ini memang harus kuat ya, menghadapi persoalan-persoalannya, baik dia persoalannya di dalam dirinya sendiri maupun di dalam keluarga ataupun di lingkungannya. Kalau sekiranya tidak mampu untuk mengatasi, ya silakan untuk bisa berdiskusi melalui teman sebayanya atau tadi dengan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh pemerintah. Intinya kalau ada permasalahannya jangan dipendam, tetapi bisa diselesaikan melalui temannya atau melalui lembaga-lembaga tadi. Dan yang terpenting juga jangan lupa untuk bisa menyalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, untuk menghindari segala
salah satunya adalah beban atau permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan, misalkan melalui hobinya dengan berolahraga ataupun berorganisasi, ini bisa selain menyalurkan hobi dan yang dia kuasai begitu, ini juga sebagai untuk penyaluran ketika kita bisa berteman, menghilangkan, kalau orang punya masalah itu kan terus dipendam. Tapi dengan kita berorganisasi menyalurkan hobi itu seolah-olah bisa menyalurkan sehingga tidak menjadi sakit mentalnya. Jangan dipendam, jadi disalurkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, melalui aktivitas-aktivitas hobi dan sebagainya yang sudah banyak begitu ya, bisa jadi pilihan oleh para remaja. Terakhir dari Mbah Wanto nih, mungkin harapannya ke depannya nih Mbah Wanto untuk masa depan generasi muda Kabupaten Sleman selanjutnya. Harapan kami untuk pemuda, generasi muda-mudi, berkreatiflah, berbuatlah, jalankan sesuai dengan real dan sesuai dengan hati nurani. Jangan pernah terpengaruh dan jangan pernah terobsesi apapun yang belum pernah terjadi. Makanya pesan yang terakhir atau pesan untuk closing saya, pemuda, jadilah jati dirimu sendiri, jangan pernah jadi jati diri orang lain. Itu adalah hal yang salah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mbah Wanto, anggota Komisi D DPRD Sleman, juga kepada Ibu Novita Krisnaini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman. Kita harapkan gitu ya, nantinya generasi-generasi muda Sleman ini bisa percaya diri, memiliki komitmen untuk bisa berkarakter dan juga punya kesehatan mental yang baik sehingga nanti bisa berdaya saing ke depannya. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri bincang parlemen kita pada kesempatan hari ini. Saya Widya Pradipta pamit undur diri, tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.